Materi kali ini saya akan sampaikan mengenai lompat jauh. Kemarin kita sudah mempelajari materi atletik dari maraton ya. Baik, sebelum kita mulai belajar pada siang hari ini, saya tuakan kepada ketua kelas yang memimpin dua. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, akhirnya kita melakukan berdoa bersama menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya baik, sebelum saya absen, sebelumnya sudah ada yang kenal Bapak? Yang belum kenal jangan kenal. Tiga orang yang berada di Indonesia. Oke baik, saya perkenalan dulu. Kemarin sempat saya kenal, tapi mungkin ada yang tahu semua. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbaldi. Alamat saya di Kelurahan Bapak, Jalan Gajah 25. Status saya di sini sebagai guru, sebagai dosen pendidikan Desmani. Baik Pak. Ada yang mau ditanyakan mengenai status? Siapa? Silakan. Statusnya sekarang Pak. Status sekarang single, bekerja di sini. Oke, semoga akan kabar ya Pak. Amin. Baik. Sebelum kita masuk ke materi lompat jauh, sebelumnya ada yang tahu lompat jauh itu apa? Tidak tahu Pak. Tahu? Ya. Baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lompat jauh dengan sejarah sifatnya. Olahraga atletik pertama kali diatur dan dikelola menjadi perlombaan oleh orang-orang Yunani. Jadi sebelum 778 Masehi, Olimpiade pertama digelar di Yunani, di kota Zeus. Pada kala itu cabur atletik ini dimainkan oleh orang-orang dulu, yaitu warga-warga kerajaan. Ini berguna untuk melindungi diri mereka dari zona-zona berbahaya seperti binatang buas. Berfungsi juga sebagai pelindung diri bagi manusia, karena dulu itu kan kalau kita tidak melindungi manusia yang namanya ini bela diri, pasti kami juga lemah. Ya baik, kita lanjut lagi. Politik lompat jauh. Lompat jauh adalah nomor olahraga atletik yang menentukan keterampilan yang pertama melompat, berlari, dan melakukan awalan. Jadi lompat jauh itu adalah olahraga yang mana kita melakukan awalan terus melompat dengan mengukur kemampuan kita sampai di mana kita bisa melompat. Adapun selanjutnya ada cara meningkatkan lompat jauh. Ya, di sini ada beberapa macam cara meningkatkan lompat jauh. Yang pertama, kita bisa melakukan latihan lanjis. Tahu latihan lanjis? Tidak Pak. Latihan lanjis adalah latihan yang berdiri langsung menekuk kaki sambil beriringan di kaki. Yang kedua ada latihan squat. Jadi squat itu kita berdiri di tempat lalu menurunkan lutut 50 derajat ditekuk. Nah, itu latihan squat. Dan yang ketiga ada latihan skipping. Nah, skipping ini paling berfungsi karena untuk melatih kecepatan kognitif kita sambil lari. Nah, selanjutnya ada manfaat lompat jauh. Jadi manfaat lompat jauh itu terbagi beberapa bagian. Di antaranya untuk memperkuat tulang kaki atau tulang otot, membantu menurunkan berat badan. Jadi ada juga untuk meningkatkan metabolisme atau meningkatkan imun kita sebagai manusia. Selanjutnya ada gaya. Dalam lompat jauh itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama gaya jongkok atau tuh. Yang kedua gaya melarikan udara
atau walking itu terakhir, dan yang ketiga ada gaya menggantung atau freestyle. Jadi posisinya kita di sini saya jelaskan satu-satu. Yang pertama gaya jongkok. Baik, di sini gaya jongkok itu ketika kita pas posisi di atas udara, badan kita itu menunggu jongkok. Jadi sudah tahu tuh bagaimana posisinya. Yang kedua ada gaya melayang udara. Melayang udara itu ibarat kita terjun dari pesawat, kita melayang. Jadi kaki itu digoyangkan di atas udara. Yang ketiga ada gaya hangstyle atau gaya menggantung. Ini gaya menggantung ibarat seperti kita menggantung sebuah pohon, tapi posisinya bukan menggantung begini. Kita ada halusinasi. Ya, halusinasi itu ada kepala bisa menggantung di sini. Selanjutnya simpan smoking oke. Teknik dasar lompat jauh kita paling empat. Pertama ada awalan, ada tumpuan, tolakan, dan pendaratan. Jadi sebelum kita melakukan praktek lompat jauh, nanti Bapak minggu depan akan praktekkan lagi ya supaya kita paham. Jadi pertama ada awalan. Jadi sebelum kita start, sebelum pelan minum duit, kita start dulu. Jadi kita harus start baik. Yang kedua ada lari, berlari dulu. Kita lari secepat mungkin, tapi kita koordinasikan yang berapa meter sebelum ada papan tumpuan, kita harus sesuaikan menginjak tumpuan. Ketika ada papan tumpuan, itu dalam artian menjaga kaki di papan tolakan. Jadi tidak boleh ada, misal tidak boleh kaki kita lewat dari papan tumpuan, nanti diskualifikasi. Yang keempat ada lompatan. Nah, jadi ini yang saya maksud tadi. Di lompatan itu ada macam-macam gaya, ada freestyle, stop, dan gaya jongkok. Ada 3. Dan yang terakhir melakukan pendaratan. Jadi posisi pendaratan itu kita harus benar-benar paham dengan cara yang benar. Jadi saya kasih contoh, kita pendaratan itu tidak boleh tangan itu disimpan di kaki. Jadi harus kita posisikan di depan. Jadi yang benar itu ini bokong atau kaki. Adapun posisi perhitungannya dimulai dari ini yang paling duluan sampai itu yang terhitung, atau yang paling jauh itu yang dihitung. Baik, itu adalah sekilas materi mengenai lompat jauh atletik. Apakah ada yang ditanyakan dengan sekilas materi? Baik. Baik, saya jawab. Bagus pertanyaannya. Teknik dasar ya atau jenis? Teknik dasar itu berjauh yang saya sampaikan, ada teknik awalan, lari, ada tumpuan atau tolakan, ada gaya melayang udara, yang terakhir ada posisi pendaratan. Paham? Oke, lagi-lagi ini ada yang mau pilih? Ini manfaat positifnya ya. Kalau tujuan dari lompat jauh tidak lain untuk ini saja, untuk ada 2. Sebenarnya tidak dari masing-masing itu tujuannya untuk melakukan cabang olahraga kan ada 2. Yang pertama itu mungkin dia ingin melakukan pola sehat, atau mungkin dia mau fokus ke prestasinya. Terus manfaat positif dari melakukan lompat jauh itu ada memperkuat tulang dan otot manusia, membantu menurunkan berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, dan membuang racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Sudah berarti? Saudara Iwan, ada pertanyaan? Enggak. Baik, mungkin
Masih ada pertanyaan? Untuk praktek minggu depan? Jamnya Pak. Jamnya kita mulai jam 7.00 sampai jam 9. Ya, sudah ada pertanyaan. Bapak di pertemuan ini mungkin sudah